Shalom, selamat malam. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Rehat Renungan Harian Toraja Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau baik dan Engkau tetap memelihara hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika Engkau setia dan kadangkala kami tidak setia kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk berada di hadapan hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, sehingga firman itu mengambil bahagian yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah,
tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengar engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihatlah, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadamu, hai anak manusia, perhatikanlah apa segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian olehnya. Saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan malam hari ini, pergi dan sampaikan. Ada satu pertanyaan yang penting buat saudara sekalian. Apa yang muncul dalam pikiran saudara jika saudara disuruh pergi untuk menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang tegar tengkuk dan keras hati? Kita telah mendengarkan satu bagian firman Tuhan malam hari ini dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 10, di mana Tuhan memanggil, Tuhan memerintahkan Yehezkiel pergi ke wilayah pembuangan untuk menyampaikan firman Allah kepada orang Israel yang sedang berada. Saudara-saudara, sekalipun umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun mereka masih sering memberontak dan mengeraskan hati mereka untuk tidak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan tidak mengubah hati umat Israel. Namun karena itu Ia memilih meneguhkan hati Yehezkiel agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan orang Israel. Dalam keadaan seperti itulah Yehezkiel diutus. Oleh karena itu, selain memiliki keteguhan hati dan semangat ini, Yehezkiel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Bagaimana dengan Anda? Ketika saudara-saudara menghadapi orang yang keras hati dalam kehidupannya, ataukah seringkah saudara-saudara mengalami kesulitan, mengalami kejenuhan dalam pelayanan menghadapi mereka? Mungkin itu adalah sahabat dalam pelayanan, rekan sepelayanan dalam gereja, atau mungkin dia adalah anggota keluarga, mungkin suami, istri, orang tua, anak, dan saudara-saudara. Tapi mungkin saudara mengalami kejenuhan tentang hal ini. Saudara-saudara, pada bagian ini Tuhan justru menginginkan kesetiaan kita untuk terus-menerus memberi nasihat kepada mereka yang berkeras hati dan sulit mendengarkan firman Tuhan. Apa kekuatan kita?
Apa yang harus kita andalkan, saudara-saudara? Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Dan tugas kita adalah menyampaikan seperti yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Sekalipun mereka adalah orang yang keras hati dan tegar. Karena urusan selanjutnya adalah urusan Tuhan. Untuk mengubah hati mereka, itu adalah bahagiannya Tuhan. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan teguran dan nasihat kepada mereka. Selanjutnya Tuhan sendiri yang akan menyatakannya. Tuhan sendiri yang akan membuktikan kehendak kepada mereka yang terus-menerus menegakkan hati mereka akan kebenaran. Jika kita pergi menasihati dengan hati yang kuat, dengan hati yang tulus, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, maka yakinlah saudara-saudara bahwa Ia akan meneguhkan hati saudara, dan Ia akan menyatakan semangat kepada saudara ketika saudara-saudara pergi untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, pergilah dan sampaikanlah kebenaran ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami, dan akan berulang-ulang Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-hamba-Mu, melalui keluarga kami, melalui orang tua kami, melalui anak-anak kami, melalui sahabat-sahabat kami. Dan kami mohon pengampunan jika di dalam semuanya ini kami berlaku keras hati dan tegar taubat. Terima kasih Bapa di surga, jika malam hari ini tugas itu Tuhan juga percayakan kepada kami untuk kami lakukan, untuk pergi dan memberitakan firman sekalipun kepada orang-orang yang tegar tangguh dan keras hati. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang memberi semangat dan Engkaulah yang memberikan keteguhan kepada hati kami, sehingga kami tidak pernah takut dan gentar kepada siapapun demi menyampaikan, demi memberitakan kabar baik daripada malam hari ini. Juga kami berdoa kepada Tuhan, sekiranya kami adalah orang-orang yang tegar tangguh dan keras hati, malam hari ini ubahkan kami Tuhan menjadi pribadi yang mau mendengar dan menuruti apa yang Tuhan katakan,
baik ketika kami membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ataupun ketika kami mendengarkan nasihat, ajaran dan teguran dari hamba-hamba dan juga sesama kami manusia. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa keluarga kami bawa usaha kami bawa pekerjaan kami bawa pendidikan kami Tuhan. Berkati Tuhan, dan kiranya wujudkanlah di dalam diri masing-masing kami segala janji atas firman ketika kami setia dan tekun melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Demikian juga sukacita di dalam hati kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Dari jerih lelah kami bekerja, dari setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sebagai buah ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dan jadilah kami rendah hati di dalam semuanya ini. Demikian juga dengan berbagai pergumulan kami Tuhan, baik sakit penyakit, luka-luka batin, rasa duka, kekecewaan. Tuhan, hadirlah menguatkan kami dan berikan kekuatan kepadamu Tuhan, supaya kami tidak larut dalam pergumulan ini. Tuhan, kami bawa kepadamu pengharapan kami, baik masa depan kami, pendidikan kami, pekerjaan dan usaha kami. Demikian juga anggota keluarga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan dan kekuatan. Tuhanlah pemelihara dari semuanya. Oleh karena itu Bapa, di dalam surga, dalam doa semuanya kami bawa ke dalam tangan. Tuhan, terus berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang menaruh pengharapan kepada-Mu Tuhan, baik itu sebuah kesembuhan dari sakit penyakit, baik dikaruniai pasangan hidup maupun dikaruniai keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setia dan teguh setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk semua lapangan pekerjaan. Kami berdoa untuk kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan yang ada di sekitar kami. Kiranya kita berada dalam iklim yang kondusif. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk saat sekarang ini. Langkah bersama memutus akan mata rantai penularan virus corona. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan bagi dunia ini, sehingga virus ini berangsur-angsur reda. Kami berdoa untuk setiap langkah-langkah strategis yang dilakukan, Tuhan perkenankan sehingga penyebarannya tidaklah melebar kemana-mana. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap beri kesehatan, beri kesetiaan kepada hamba-hamba yang terlibat dalam program ini. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ketika kami istirahat malam hari ini, jaga kami Tuhan. Kiranya hanya oleh karena kasih, esok pagi kami bangun hari baru, berkat baru menjadi milik kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampaikan kabar pada orang-orang miskin.
Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 2 Mei 2020.